Halo semuanya, balik lagi di channel sederhana saya. Di sini saya akan coba jelasin. Ini sebetulnya lanjutan dari materi saya yang tema 30 menit jago beriklan di Facebook dan Instagram ya. Yang terakhir saya share itu kan kurang lebih konseptualnya gimana, faktor-faktor apa aja yang perlu diperhatikan sebelum Anda memulai beriklan. Tujuannya supaya iklannya ya biar nggak boncos aja gitu, jadi keluar modal tapi nggak dapat apa-apa ya. Nah, di sini saya akan coba bahas untuk part 2-nya. Part 2-nya lebih ke arah teknisnya, cara ngiklannya ya, berdasarkan apa yang udah saya pernah cobain sendiri ya. Oke, kita langsung aja. Step pertamanya adalah teman-teman buka browsernya dulu ya, tentu. Di sini browsernya kebetulan saya pakai Mozilla Firefox. Lalu ketikkan business.facebook.com ya. Walaupun sekarang namanya udah Meta, tapi dia URL-nya masih menggunakan URL yang lama. Oke, di sini ada Meta Business Suite ya. Dulu namanya Facebook Business Suite, karena sekarang udah ganti nama dan ganti logo jadi Meta ya. Tapi URL-nya masih bisa dipakai Facebook, business.facebook.com. Oke, di sini ada halaman dashboardnya. Sebetulnya ini udah jauh berbeda banget ya dari terakhir saya coba iklan ya. Jadi di sini udah ada e-commerce-nya. Saya terus terang aja belum cobain. Lalu ada planner-nya, lalu ada insight sih lama sih. Di sini kita akan fokus di ads-nya aja ya, biar sesuai tema ya. Oke, pertama sebetulnya ada langkah awalnya banget ya. Langkah awal di sini adalah pastikan teman-teman sudah terhubung ya antara Facebook page-nya dengan Instagram page-nya. Jadi setelah bikin akun Facebook, step berikutnya adalah bikin Facebook page. Facebook page tuh di dalam, jadi kita kayak di dalam Facebook tuh harus ada kayak akun khusus yang memang bukan ditujukan untuk personal ya. Ini kan Facebook saya nih kebetulan. Lalu akun Facebook page saya kebetulan Dira Digital Agency ya. Nah ini akun Facebook page saya kebetulan. Di sini bisnis saya kebetulan lebih ke arah digital agency ya. Kita masih coba lah ya, coba peruntungan di area ini. Oke, jadi setelah jadi semuanya Facebook page dan Instagram page ya, lalu kita masuk ke business.facebook.com. Ini akan otomatis tercreate sendiri ya ininya. Jadi teman-teman hanya perlu login dengan akun page-nya. Habis itu nanti diintegrasikan aja di sini nih kalau nggak salah nih ya. Ini bisnis account-nya diintegrasikan aja. Dua-duanya bisa langsung. Ini banyak sih. Jadi Facebook page saya otomatis ke detect semua tuh. Ada Bright Minded, ada yang lain-lain lah ya. Oke, nanti kita sensor aja di editing. Oke, sekarang kita masuk ke ranah ads-nya. Karena kita fokusnya ngiklan di sini ya. Nah, di sini ada 3 main kategori ya. Di sini ada ad summary yang pertama, lalu yang kedua ada all ads, lalu yang ketiga ada ads resource. Ad resource ini jujur aja kayaknya baru ya. Saya coba buka tuh tadi siang saya coba buka. Isinya tuh sebetulnya penting banget ya. Jadi ini kayak tutorial gitu. Ini ada get personal guidance from expert. Jadi kayak nanya one by one gitu loh sama expert Facebooknya yang biasa handle periklanan gitulah. Lalu di sini ada tutorial, ada basic, creative target, strategi, success story-nya juga ada nih, teman-teman baca dulu sebelum iklan ya. Sharing dari para expert yang udah biasa ngiklan di platform ini ya, kedua platform ini terutama ya, di Facebook dan Instagram. Nah, di sini saya akan bahas mengenai campaign-nya aja, all ads ya. Kita masuk ke all ads. Kalau ad summary tadi udah saya jelasin ya. Ini untuk summary lah ya. Nah ini rentang waktunya bisa di ini kelas 30 hari. Saya terakhir ngiklan tuh 2019 atau 18 gitu. Jadi saya lupa ya. Di sini nggak ada datanya nih reach-nya berapa. Tapi di sini ada semua brand yang ini nih, boosted Instagram media gitu. Kalau mau view result bisa juga. Tapi nanti ya result lama sih ya. Oke, kita fokus aja ke gimana caranya ya.
kita nggak usah ini. Ads saya juga terakhir itu kurang bagus juga sih, terus terang aja. Oke, di sini ada 2 tombol ya. Dulu nih connect with expert belum ada nih, sejauh yang saya tahu ya. Dulu ada hanya create ads saja. Nah, teman-teman pilih yang create ads saja, create ad, bikin ad. Nanti teman-teman akan dibawa ke halaman ini. Ya, jadi di sini udah jauh berbeda dengan terakhir saya ngiklan ya. Jadi ada automated ads, choose goal, boost existing content ya. Automated ads kalau bingung teman-teman, ini kayak wizardnya gitulah, get started with automated ads ya, klik aja kalau bingung ya. Misalnya pertama kali coba ini, nah ini nanti akan di create personalized plan, otomatis dia akan mengarah ke akun ads-nya ya. Nah, di ads account ini ada, pilih aja yang biasa digunakan untuk beriklan ya. Ini kan audio server personal ya. Saya akan coba di digital, lalu get started. Ini ditanya nih, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan gitulah, bisnisnya teman-teman tuh bisnis tipe kayak gimana. Teman-teman mau kirim traffic ke bisnis fisik ya, misalnya teman-teman ngiklan tapi mau lebih ngarahin trafficnya datang langsung ke toko. Kalau iya ya udah pilih aja yes, tapi kalau nggak usah. Misalnya cuma punya online shop tapi nggak ada toko fisik, ya udah pilih no atau this doesn't apply to me ya. Next, do you have website? Jujur aja, kalau nggak ada website ya bilang aja no. Dulu ada website saya di redigital.net, tapi udah habis hostingnya dan saya nggak mau perpanjang lagi. Do you want people to contact to you? Yes, gitu. Ini kurang lebih artinya kamu mau nggak orang-orang kontak kamu gitu. Oke, yes, next. Terus nah ini ditanya lagi, how do you want people to contact you? Nah, kamu mau orang-orang tersebut kontak kamu dengan gimana caranya gitu. Nah, mereka akan telepon saya atau mereka akan share contact information, lalu kemudian saya follow up, lalu mereka akan DM saya di Facebook, atau mereka akan WA saya di WhatsApp gitu. Nah, pilih aja, kalau semuanya apply ya nggak apa-apa, pilih aja semuanya gitu. Habis itu next, paling ntar ditanya. Nah, di sini dijelasin what are some topics your audience might like. Nah, ini lebih kurang lebih niche-nya ya. Niche-nya teman-teman tuh bisnisnya di area apa? Misalnya bisnisnya di area fotografi deh ya. Yang spesifik ya, kita coba fotografi bahasa Inggris ini. Fotografi. Oke, next. Create ad version. Oke, next aja lah. Ini kan buat testing doang ya. Ini udah enak banget sih, guys. Nah, ini ada choose your goal, get more message on Messenger, get more leads, get more message on WhatsApp. Coba kasih more ya. Promote your contact info locally ya. Nah, ini ada 4 poin yang perlu di highlight. Di sini goalsnya teman-teman beriklan tuh maunya ke arah mana? Mau banyak dikontak orang via Messenger itu aplikasi chatnya Facebook ya, yang ada di HP itu, atau mendapatkan prospek lebih banyak, atau mendapatkan banyak SMS atau WA di WhatsApp ya, maksudnya IM ya, di WhatsApp, atau mau lebih ke arah telepon. Tapi telepon jarang sih ya, jarang banget Pak. Ini saran saya sih yang lebih, maksudnya biar database-nya kesimpan, lebih baik pilih yang ini ya, get more leads. Nah, ini adalah potensi people reach ya, 829 sampai 2400k leads-nya. Dari sebanyak ini orang terkontak, leads-nya kemungkinan 8 sampai 23 kecil ya. Ya, nanti ini kita bahas ya. Sebetulnya ada tekniknya nanti. Setelah iklan normal udah ekspor, nanti ada teknik-teknik banyak sih, look alike audience yang gitu-gitulah ya, yang kita misalnya dari 8, taruhlah kita iklan reach-nya sebanyak ini, lalu yang masuk ke database cuma 10 lah ya, range antara 8 sampai 23, 10 orang. Nah, nanti dengan menggunakan teknik look alike audience kita bisa pilih tuh. Nanti untuk iklan berikutnya, biar nggak boncos-boncos amat nih, kita pilih audiensnya seperti yang 10 orang ini, jadi rasio untuk closingnya lebih tinggi gitu ya. Lalu contact form
customize font boleh. Kalau saya sebetulnya kalau ada website lebih rekomendasi pakai website sih ya, untuk landing page ya. Nah ini form preview sebetulnya, nah ini kayak gini nih. Nanti database-nya dikolekin sama Facebook, masuk ke bagian lain di ini ya. Cuma kita nggak akan bahas ke situ dulu ya. Ini kita bahas cara ngiklannya aja. Lalu customer information, nah ini ada nih. Customer information, full name, phone number, email, all ya. Tuh, ada banyak, tapi rata-rata orang kalau ditongolin banyak data gini mereka nggak akan ngasih gitu. Jadi saran saya sih bikin seminimal mungkin, tapi bisa di follow up gitu. Itu full name dan email aja cukup sih sebetulnya. Phone number jarang sekali ada orang yang mau ini ya, mau nyantumin phone number ini ya. Tapi ya kalau emang kayak ini perlu juga sebetulnya buat kita sebagai businessman, kita tahu nomor mereka tuh penting juga gitu. Jadi saran saya diklik aja, tapi jangan berekspektasi ya gitu. Oke. Nah ini ada questionsnya mungkin. Kalau biasanya kan kalau landing page tuh misalnya bisnis teman-teman jasa atau gimana, butuh beberapa pertanyaan untuk make sure requirementnya klien gitu kan. Nah di sini bisa ditambahin ya. Ini add versionnya, saya terus terang aja nggak ada konten untuk ngiklannya sekarang, jadi saya pakai kayak wallpaper aja lah buat ini. Nah ini setting daily budgetnya mau di berapa, bisa di sini ya, diklik. Bisa teman-teman lebarin lagi ya, misalnya reach mau lebih banyak lagi, tambahin lagi daily budgetnya tuh 60.000 misalnya 73 sampai ya 1 juta sehari misalnya gitu. Nah, ini kita put di minimum aja 40.000 lah sahabatnya. Nah durationnya mau continuous atau gimana, ini udah enggak, ini sih nggak dibahas ini. Special ad kategori ini kita bisa pilih juga. Jadi kalau ada special ad kategori ini lebih ke arah kita kategorisasi bisnisnya lebih ke arah mana nih, social issue, electronic politics, atau housing, employment, atau kredit. Special ad kategori ini lebih ke arah kita mau iklan untuk kebutuhan khusus ya, kayak kampanye misalnya kayak gitu-gitu ya. Bukan ini saya nggak pernah pakai sih terus terang, makanya saya belum cobain juga yang ini nih, special ad kategori. Nah audiensnya, nah ini penting ya teman-teman, jangan dibikin otomatis ya teman-teman harus ibarat kata bikin buyer persona dulu di sini nih. Misalnya kita edit deh audience itu tadi karena saya pilih niche-nya ini ya. Biasanya orang-orang yang suka fotografi itu, nah ini teman-teman harus melakukan riset ya, mau nggak mau, suka nggak suka. Karena kita ngambil niche-nya tadi di depan fotografi ya. Kalau teman-teman jualannya kue ya, berarti di sini harus buyer personanya diarahin ke orang-orang yang kira-kira akan beli kue gitu. Kayak ibu-ibu misalnya, kue kan manis ya, berarti usia 40 ke atas mungkin kita bisa skip gitu, pilihnya 40 ke bawah, sama pilihnya umur orang berduit lah ya. Umur orang berduit itu mulai 22, 23 ya, 22 deh ya. 22 orang baru lulus kuliah, udah masuk kerja kan ya, fresh graduate segala macam. Kayak kita arahin 22 ya. Gitu. Nah, ininya biasanya orang yang suka manis tuh di rentang umur sini. Ini kalau ngambil temanya di awal atau niche-nya atau segmen bisnisnya sebagai kue ya. Tapi kalau saya karena tadi contohnya di fotografi ya oke lah, kita ambil fotografi aja gitu. Gendernya ini nggak bisa ditebak ya teman-teman, kecuali teman-teman udah punya data yang spesifik atau mungkin data iklan sebelumnya gitu. Karena ini nggak tahu juga gitu. Jadi nanti kalau memang sebetulnya iklan itu agak maksudnya tidak ada trik pasti ya teman-teman, gimana kelihayan teman-teman membaca data aja sih sebetulnya kalau untuk beriklan ya. Kelihayan membaca data dan kelihayan untuk menganalisa data hasil iklan tersebut supaya nggak boncos ya. Aduh, pentok deh. Oke, nah location ini saya sangat merekomendasikan location sejauh teman-teman bisa support aja. Misalnya supportnya Jabodetabek doang, ya udah isi aja Jabodetabek ada nggak ya? Nah, Jabodetabek place gitu. Kalau memang bisnisnya belum coveragenya belum luas gitu, nanti dia akan mengerucutkan gitu. Jadi iklannya hanya untuk orang-orang di Jabodetabek, tapi dia ada kayak plus 1 mil gitu, kayak ada toleransi jarak lah ya. Di luar Jabodetabek 1 mil masih bisa di cover sama iklan ini gitu ya.
kalau emang mau dikerucutin lagi misalnya di daerah saya nih, di daerah Bekasi gitu, boleh Bekasi aja, Bekasi atau nah Bekasi West Java Indonesia gitu. Jadi dia nanti iklannya akan mengerucut ke daerah Bekasi doang ya. Kayak gitu sih. Nah ini Indonesia plus location kita kasih Bekasi aja, kita lihat Bekasi jadi pindah ya. Contoh aja lah ya, ini kan juga saya nggak akan eksekusi juga iklan. Oke, Bekasi Timur Regency gitu. Nah, dia akan di area ini aja nih iklannya. Taunya dia orang-orangnya dari mana? Biasanya dari data-data meta yang teman-teman masukin di address misalnya, atau dari location GPS yang aktif gitu ya. Save audience. Nah, ini penting sih teman-teman, harus spesifik ya. Jadi biar iklannya nggak boncos-boncos amat. Jangan ngiklan misalnya iklan apa ya, iklan shampoo ke orang botak gitu kan, salah ya. Nah ini gunanya di sini gitu. Jadi teman-teman harus bikin bayar personal dulu sih di sini. Oke, save audience saja. Oke, nah ini kan udah jadi satu audience. Nanti kalau memang mau bikin lagi bisa create new atau gitu. Oke ya. Choose audience, sorry. Oh ini udah otomatis fotografi. Nah ini ada people you choose through targeting, artinya di sini bisa di ini juga ya, di setting juga. Terus kalau mau ini udah enak banget ya, kayaknya look like-nya udah hilang deh menu-menunya deh. People who like your page, bisa juga the audience certain is to narrow sedikit ya, iyalah follow ya, orang yang follow dan like ini cuman hitungan puluhan ya. Jadi kalau followersnya belum banyak, iklannya jangan kesini ya. Ini hanya untuk iklan-iklan mungkin yang sifatnya promo ya. People who like your page ini iklan-iklan yang memang kalau bisnis teman-teman follower udah banyak gitu, udah ratusan ribu atau gimana, terus teman-teman mau ngeblas promo lah ya istilahnya, bisa nih pakai yang ini. People who like and their friends. Nah ini bisa juga nih, ini kurang lebih sama ya. Ini yang benar-benar follower, ini follower dan teman-temannya. Oke ya, kita udah cukup jelas di area ini. Kita otomatis aja. Nah placementnya Facebook, Instagram, Messenger ya. Ini placementnya maksudnya iklannya mau nongol di mana nih? Mau nongol di, misalnya kita mau nongol di Instagram aja. Sorry ya. Dia Facebook wajib ya. Kalau kita mau nongol di kita mau nongol di Facebook, Instagram aja, Messenger nggak usah, matiin aja Messenger. Oke. Nah ini kalau udah oke, kita klik. Kecil banget ya, 6-18 loh. People reach 2.300. Nah ini dia kurang lebihnya iklannya. Kalau iklan dari awal tuh emang perjuangan banget ya, tapi ya harus dilakuin gitu, artinya kalau memang teman-teman punya target membesarkan bisnis ke arah yang signifikan, teman-teman harus siap-siap nih, siapin budget buat iklannya, karena semua pemain besar melakukan itu. Jadi kalau teman-teman aja men-skip iklan ini, ya sebenarnya banyak sih ya caranya, nggak harus iklan juga, bisa juga pakai, kalau di awal-awal tuh bisa pakai influencer atau bisa pakai yang kayak gitu-gitulah ya, bisa gitu. Nggak harus iklan. Nanti mungkin kalau udah punya testimoni, punya cukup konten yang berbobot untuk ngiklan, punya website dengan full testimoni ya, bisa ngiklan, landing page yang menarik dan lain-lain, bisa ngiklan. Oke, ini kalau udah ya, klik promote now aja. Oh sorry, ketinggalan. Nah ini saya tutup dulu. Payment methodnya ya di sini. Ini lebih ke arah currency. Next. Nah, biasanya dia bank transfer ya teman-teman. Bisa juga credit card, cuman saya sangat tidak menyarankan ya. Takutnya terkesedot nggak jelas gitu loh. Ya.
Nah, jadi saya sarankan bank transfer aja. Jadi pada saat teman-teman mau mulai campaign, payment method debit or credit card, oke, next aja payment methodnya. Sorry, dulu saya pakai debit card, bisa sih, nggak ada masalah. Oke, sorry kameranya mati. Oke, ya di sini bisa dicoba-cobalah, nggak terlalu susah kok untuk ini ya. Kita promote now aja langsung. Next. Sama ada juga kan, pastilah ini, soalnya ini sumber cuan mereka nih. Oke, next aja. Name of cardnya, nah ini kalau pakai credit card ya. Kalau debit card juga bisa sih, saya terus terang aja ya, dulu itu saya pakainya VA ya, kenapa sekarang beda gini? VA virtual account, artinya di sini udah ada pilihan payment banknya gitu loh, payment method ya. Sebetulnya ini udah ini sih, jadi tinggal dilanjut aja promote now, abis itu nanti udah iklannya aktif ya, seperti ini, sorry ini saya cancel dulu. Nah nanti dia masuk tambahan satu lagi ads di atasnya gitu, dengan keterangan running, iklannya running. Oke, untuk bagian ads ini kurang lebih segini aja dulu, memenuhi janji saya sebelumnya. Jadi nanti kalau ada tambahan lagi, ini kan sebetulnya ada e-commerce, ada planner, nanti kalau memang saya udah ulik-ulik, saya coba share lagi deh ya. Untuk kesempatan kali ini saya pamit undur diri. Selamat mencoba.